Halo mahasiswa semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga rekan-rekan mahasiswa semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan tutorial online mata kuliah riset operasi EMBS 4208 kelas 433. Tidak terasa rekan-rekan mahasiswa semuanya, kita sudah memasuki sesi terakhir atau sesi ke-8 di mata kuliah riset operasi. Nah, seperti biasa di sesi ke-8 ini ada tugas diskusi. Silakan rekan-rekan untuk membuat dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas diskusi ke-8 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Kemudian untuk materi silahkan rekan-rekan membaca modul mata kuliah riset operasi dan RAT dan SAT yang ada di mata kuliah ini sebagai acuan dalam mengikuti perkuliahan ini. Kemudian ada materi inisiasi PowerPoint di sesi ini, silahkan teman-teman juga untuk mempelajari dan jangan lupa untuk mengisi rekam kehadiran sehingga nanti nilai rekan-rekan mahasiswa khususnya di mata kuliah riset operasi ini bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Kemudian di sesi yang ke-8 ini saya juga menyampaikan permohonan maaf apabila ada penyampaian materi dari sesi 1 sampai sesi ke-8 ini yang masih kurang, ada tutur kata atau perkataan dari saya yang tidak berkenan, saya juga minta maaf. Kita berdoa bersama, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu diberikan kesuksesan untuk kegiatan yang kita laksanakan, termasuk juga rekan-rekan mahasiswa mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah ini. Baik, itu pengantar dari saya. Di sesi ke-8 ini seperti biasa rekan-rekan mahasiswa semuanya kita membahas mengenai materi tentang game teori dan dasar-dasar integer programming. Jadi setelah mempelajari materi sesi ke-8 ini, rekan-rekan nanti diharapkan nanti mampu ya untuk menjelaskan pengertian dari game teori dan dasar-dasar integer programming itu sendiri. Nah, mungkin ini mata kuliahnya harus banyak membaca ya rekan-rekan. Jadi silakan nanti rekan-rekan baca modulnya untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, lebih utuh tentang materi ini. Nah, game teori kita jelaskan sedikit ya. Ini sudah ada di PowerPoint di sesi 8. Silakan nanti rekan-rekan membaca dan memahami. Nah, teori permainan digunakan untuk mengambil keputusan pada situasi konflik di mana terdapat satu atau lebih permainan atau lawan. Nah, lawan atau pemain memiliki intelijensia yang sama. Setiap pemain mempunyai beberapa strategi untuk saling mengalahkan. Nah, teori yang terkenal dari strategi ini adalah two person zero sum games, yaitu permainan dengan dua pemain dengan memperoleh kemenangan atau keuntungan bagi salah satu pemain merupakan kehilangan kerugian bagi pemain lainnya. Jadi ada yang pemain yang menang dan ada di satu sisi pemain yang kalah. Nah, strategi seorang pemain adalah aturan yang ditetapkan sebelumnya di mana aksi-aksi yang akan dilakukan dibuat dalam bentuk daftar sepanjang permainan. Matriks atau tabel playoff atau perolehan adalah tabel yang menunjukkan perolehan bagi pemain baris. Ada dua jenis strategi yang digunakan, yaitu strategi murni dan strategi campuran. Nah, strategi murni digunakan jika permainan stabil. Ada titik saddle atau saddle point, yaitu elemen dari matriks yang merupakan elemen terkecil dalam barisnya dan elemen terbesar pada kolomnya. Titik saddle di sini adalah minimal dan maksimin. Minimax dan sama dengan maksimin. Nah, untuk lebih jelasnya nanti silakan rekan-rekan pelajari modul. Kemudian strategi campuran. Strategi campuran digunakan jika permainan tidak seimbang. Pemilihan strategi dilakukan dengan mengevaluasi kombinasi strategi lawan menggunakan prinsip peluang atau distribusi probabilitas.
Integer programming kita bahas sekarang. Pemecahan dengan linear programming menghasilkan nilai variabel yang biasanya berupa pecahan. Padahal banyak masalah memerlukan hasil yang bulat. Misal banyak rumah tangga, kepala rumah tangga atau kepala keluarga, rumah sakit, dan lain-lain. Nah, misalkan hasil optimal X1 itu sama dengan 6,67, kemudian X2 sama dengan 15,73. Kalau dibulatkan dengan 7 dan 16, apakah tidak melanggar kendala atau sumber daya yang ada? Nah, itu pertanyaan yang sering muncul pada saat kita melakukan analisis programming atau linear programming. Maka buatlah hasil optimalnya angka utuh atau integer dan kendala tetap diikuti. Lebih banyak pekerjaan dari linear programming tentunya. Bisa integer semua atau sebagian saja. Nah, untuk contohnya bisa nanti rekan-rekan untuk baca materinya untuk lebih memahami, karena di sini ada grafik juga, ada pemecahan suatu permasalahan. Nah, silakan untuk lebih jelasnya rekan-rekan bisa mempelajari contoh-contoh soal dan mengerjakan tes formatif di modul 9 mata kuliah riset operasi ini. Baik, demikian video sapaan dari saya rekan-rekan mahasiswa. Untuk lebih jelasnya sekali lagi saya himbau untuk lebih banyak dan aktif dari rekan-rekan untuk membaca modul dan materi lain yang mungkin berkaitan dengan materi kita di sesi ke-8 ini. Baik, terima kasih rekan-rekan sudah menonton video dari saya. Tetap semangat, sukses untuk kita semuanya, dan sampai ketemu di mata kuliah lainnya. Terima kasih, selamat mengikuti ujian, sukses untuk kita semuanya.